Kelompok 5 sahabat, Andi, Rian, Sari, Dian, dan Dito, dikenal sebagai petualang sejati. Mereka selalu mencari tempat-tempat baru untuk didaki dan dijelajahi. Kali ini, mereka memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda, mendaki gunung yang kurang dikenal, jauh dari hiruk-pikuk para pendaki lain. Gunung ini tidak ada di peta wisata, tetapi mereka mendengar cerita dari mulut ke mulut tentang keindahan tersembunyi dan pemandangan yang menakjubkan. Tanpa berpikir panjang, mereka mengemasi perlengkapan dan memulai perjalanan. Perjalanan dimulai dengan riang. Mereka berangkat pagi-pagi, melewati jalan setapak yang masih berembun. Di sepanjang perjalanan, mereka disuguhi pemandangan hutan yang lebat dengan pepohonan menjulang tinggi, dedaunan hijau yang menutupi langit, dan suara burung yang menyambut matahari pagi. Namun, semakin mereka mendekati kaki gunung, suasana berubah. Udara menjadi lebih dingin, dan kicauan burung mulai mereda. Pohon-pohon di sekeliling mereka pun tampak lebih besar dan tua, dengan dahan yang merentang seperti tangan yang ingin merengkuh mereka. Mereka tiba di pos terakhir, sebuah pondok kayu yang sudah tua dan nyaris roboh. Tidak ada penjaga di sana, hanya papan peringatan yang bertuliskan kata-kata kabur dan tidak terbaca. Setelah memeriksa peralatan dan memastikan mereka memiliki segala yang dibutuhkan, mereka melanjutkan perjalanan ke atas gunung. Meski ada rasa tidak nyaman yang mulai merayap, mereka mengabaikannya dan terus mendaki. Setelah beberapa jam perjalanan yang melelahkan, mereka tiba di sebuah dataran tinggi yang dikelilingi hutan pinus lebat. Di tengah-tengah dataran itu, berdiri sebuah pohon besar yang tampak tua dan kokoh, dengan akar-akar yang mencuat dari tanah. Tempat itu terasa aneh, namun mereka memutuskan untuk berhenti di sana dan mendirikan tenda. Tanpa disadari, mereka telah melewati batas hutan pinus, memasuki wilayah yang penuh dengan cerita mistis. Malam tiba dengan cepat. Langit menjadi gelap, dan kabut tebal mulai turun. Mereka menyalakan api unggun dan memasak makan malam, berharap dapat menghangatkan diri dari udara dingin yang menyelimuti. Namun, ketenangan malam itu membuat suasana semakin mencekam. Angin berhembus pelan, tetapi terasa menusuk tulang, dan suara-suara hutan perlahan menghilang. Keheningan itu seperti memberi ruang bagi sesuatu yang tak kasat mata untuk mengintai mereka. Andi, yang merasa gelisah sejak awal, tiba-tiba melihat sesuatu di antara pepohonan. Sebuah bayangan besar bergerak perlahan, seolah-olah sedang mengamati mereka. Ia mencoba memfokuskan pandangannya, namun bayangan itu lenyap begitu cepat. Pikirannya berputar, mencoba mencari alasan rasional, tetapi ketakutan mulai merasuk. Ia tidak mengatakannya kepada yang lain, berpikir mungkin itu hanya efek cahaya api unggun yang menari di antara pepohonan. Setelah makan malam, mereka semua masuk ke tenda masing-masing, berharap dapat tidur dan mengumpulkan tenaga untuk perjalanan besok. Namun, malam itu tidak memberikan ketenangan yang mereka harapkan. Di dalam tenda, Andi dan Rian terbaring diam dalam gelap. Suasana semakin mencekam ketika suara napas berat mulai terdengar dari luar. Napas itu sangat berat, dalam, dan menyeramkan, seolah-olah berasal dari makhluk besar yang tidak mereka kenali. Rian, yang berada lebih dekat ke pintu tenda, merasa terpanggil untuk melihat keluar. Dengan hati-hati, ia membuka sedikit pintu tenda dan mengintip keluar. Saat itulah ia melihat sepasang mata merah menyala, menatap langsung ke arahnya dari kegelapan. Mata itu begitu intens, penuh kebencian dan kekuatan yang tidak manusiawi.
Tubuh besar dan berbulu hitam legam berdiri di sana, diam, seperti menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Rian segera menutup kembali pintu tenda dan menarik napas panjang, mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia tahu bahwa apapun itu, mereka sedang diincar. Waktu berlalu dengan lambat, dan suara napas itu terus terdengar, semakin mendekat, membuat mereka terjaga dalam ketegangan yang mencekam. Di tenda yang lain, Sari, Dian, dan Dito tidak mendengar apa-apa, tetapi suasana di sekitar mereka terasa semakin dingin dan suram. Dingin yang mereka rasakan bukan sekedar dingin biasa, melainkan dingin yang menyelinap masuk ke dalam tulang, membuat tubuh mereka gemetar meski mereka sudah membungkus diri dengan selimut tebal. Perasaan tidak nyaman itu semakin membesar, dan mereka pun mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Pagi pun tiba, namun sinar matahari tidak membawa kehangatan seperti biasanya. Kabut tebal masih menyelimuti area perkemahan mereka. Saat mereka keluar dari tenda, yang pertama kali mereka lihat adalah jejak kaki besar di tanah. Jejak itu sangat besar dan dalam, menunjukkan bahwa makhluk yang melangkah di sana memiliki berat yang luar biasa. Jejak kaki itu mengelilingi tenda mereka, seolah-olah makhluk itu telah berjalan mengitari mereka sepanjang malam. Ketakutan mulai menguasai mereka. Mereka mencoba menganalisis jejak kaki itu, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa memberikan penjelasan yang masuk akal. Mereka mengikuti jejak kaki itu, yang terus memimpin mereka ke arah tepi jurang yang curam. Namun, jejak itu berhenti tiba-tiba di ujung jurang, seolah-olah makhluk itu melompat ke dalam kegelapan, menghilang tanpa jejak lebih lanjut. Ketenangan pagi itu hanya menambah perasaan cemas di antara mereka. Tanpa banyak bicara, mereka segera berkemas dan memutuskan untuk turun dari gunung. Setiap langkah yang mereka ambil terasa berat, seolah-olah sesuatu masih mengawasi mereka dari balik pepohonan. Perjalanan turun gunung tidak semudah yang mereka bayangkan. Kabut tebal membuat jalan setapak yang mereka lalui hampir tidak terlihat. Suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan, suara-suara yang tidak dapat mereka identifikasi. Beberapa kali, mereka merasa seperti ada yang mengikuti mereka, namun setiap kali mereka menoleh, tidak ada apa-apa. Perasaan dihantui itu semakin kuat, membuat mereka berjalan lebih cepat. Di tengah perjalanan, Rian tiba-tiba merasa pusing dan lelah. Tubuhnya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menguras energinya. Sari dan Dito membantunya untuk tetap berjalan, sementara Andi dan Dian mencoba memastikan bahwa mereka tetap berada di jalur yang benar. Namun, rasa lelah itu semakin memburuk, hingga akhirnya Rian terjatuh dan pingsan. Mereka berhenti sejenak, mencoba membangunkan Rian, tetapi ia tetap tidak sadar. Saat itu, mereka mendengar suara napas berat lagi, kali ini lebih dekat dan lebih menakutkan. Suara itu datang dari dalam hutan, seolah-olah makhluk itu kembali untuk menuntaskan apa yang telah dimulainya. Dengan panik, mereka mencoba membawa Rian turun gunung secepat mungkin. Namun, setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat. Dingin yang mencekam semakin intens, membuat mereka sulit untuk bergerak. Sari, yang memegang tangan Rian, merasakan sesuatu yang aneh. Tangan Rian terasa dingin dan keras, seperti tangan seseorang yang sudah lama mati. Ia mencoba untuk tetap tenang, tetapi rasa takut yang luar biasa mulai menguasainya. Ketika mereka hampir mencapai kaki gunung, kabut tebal mulai berangsur menghilang. Namun, kelegaan itu hanya sementara. Di depan mereka,
Di jalan setapak yang seharusnya menuju ke pintu keluar, berdiri sosok besar yang mereka lihat malam sebelumnya. Makhluk itu berdiri tegak, dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arah mereka. Kali ini, tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk melarikan diri. Andi, yang paling dekat dengan makhluk itu, merasakan jantungnya berdetak kencang. Ia tahu bahwa mereka tidak mungkin bisa lari dari makhluk ini. Ia mencoba berpikir cepat, mencari cara untuk menyelamatkan diri, tetapi pikirannya kosong. Makhluk itu mulai melangkah ke arah mereka, setiap langkahnya mengguncang tanah di bawah mereka. Di tengah kepanikan, Dito tiba-tiba berteriak dan melarikan diri ke arah yang berlawanan, meninggalkan teman-temannya. Namun, langkahnya terhenti seketika ketika makhluk itu melompat dengan kecepatan yang tak terduga, menghentikannya dalam satu gerakan cepat. Dalam sekejap, tubuh Dito terlempar ke udara, dan yang terdengar hanyalah jeritan kesakitan yang menggema di hutan. Sari dan Dian hanya bisa menatap dengan horor ketika makhluk itu kembali mengalihkan perhatiannya kepada mereka. Namun, sebelum makhluk itu bisa bergerak lebih jauh, suara keras seperti dentuman datang dari kejauhan, mengguncang tanah. Suara dentuman itu begitu keras hingga membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Pohon-pohon bergoyang dan dedaunan berjatuhan, menciptakan pemandangan yang penuh dengan kepanikan. Makhluk besar itu berhenti, matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah sumber suara. Namun, di balik kengerian yang terpancar dari sosoknya, ada secercah keraguan, seakan-akan suara itu adalah tanda bahaya bagi dirinya. Andi, Sari, dan Dian, yang kini terpaku oleh ketakutan, tidak berani bergerak. Mereka hanya bisa menyaksikan bagaimana makhluk itu perlahan mundur, meski tetap menjaga jarak pandang dari mereka. Suara dentuman terdengar lagi, kali ini lebih dekat, dan diiringi oleh suara gemuruh seperti langkah kaki raksasa yang datang dari dalam hutan. Dalam ketegangan itu, mereka melihat sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Dari dalam kegelapan hutan, muncul sosok lain, lebih besar, lebih menyeramkan, dengan bulu tebal dan tubuh yang tampak lebih kokoh daripada makhluk yang sebelumnya mengejar mereka. Mata makhluk ini juga bersinar merah, tetapi lebih gelap dan dalam, seolah-olah menyimpan kebencian yang jauh lebih besar. Makhluk pertama yang telah membuat mereka ketakutan kini tampak kecil dan lemah di hadapan pendatang baru ini. Tanpa memperdulikan para pendaki yang ketakutan, makhluk yang lebih besar itu mendekati yang pertama, dan tanpa aba-aba, pertarungan antara dua raksasa itu dimulai. Suara benturan tubuh besar mereka bergema di seluruh hutan, membuat tanah berguncang dan pohon-pohon terhuyung. Andi, Sari, dan Dian hanya bisa menyaksikan dengan rasa takut dan kagum yang bercampur aduk. Mereka melihat bagaimana dua makhluk itu saling mencakar, menggigit, dan mencoba menghancurkan satu sama lain. Darah hitam pekat mengalir dari tubuh mereka, mengotori tanah yang mereka pijak. Pertarungan itu begitu sengit hingga membuat hutan yang sunyi menjadi arena kekacauan yang menakutkan. Namun, di balik kekacauan itu, mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk melarikan diri. Dengan penuh ketakutan, Andi memberi isyarat kepada Sari dan Dian untuk mundur perlahan, menghindari perhatian dari kedua makhluk yang sedang bertarung itu. Mereka bergerak pelan, menjaga setiap langkah agar tidak menimbulkan suara. Rian yang masih tidak sadarkan diri, mereka seret dengan sekuat tenaga. Langkah mereka tertatih-tatih, namun mereka tahu bahwa hidup mereka bergantung pada kecepatan untuk keluar dari tempat terkutuk ini. Sementara itu, suara pertarungan semakin keras dan mengerikan.
makhluk yang lebih kecil mulai kalah, terdorong mundur dengan cakar-cakar tajam yang merobek tubuhnya. Namun, makhluk itu tidak menyerah begitu saja. Dalam satu serangan terakhir yang putus asa, ia menerjang makhluk yang lebih besar dengan seluruh kekuatannya, menyebabkan keduanya terhuyung dan akhirnya jatuh ke jurang yang dalam, diiringi oleh gemuruh yang menggelegar saat tubuh besar mereka menghantam dasar jurang. Keheningan kembali menyelimuti hutan, hanya terdengar suara angin yang berhembus pelan. Andi, Sari, dan Dian tidak berani menoleh ke belakang. Mereka terus berlari, menuruni gunung dengan kecepatan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kaki mereka yang lelah dan terluka tidak mereka hiraukan. Yang ada dalam pikiran mereka hanyalah bagaimana caranya keluar dari tempat itu hidup-hidup. Matahari pagi mulai terbit ketika mereka akhirnya tiba di kaki gunung. Cahaya keemasan menyelimuti hutan, memberikan sedikit rasa aman yang telah lama hilang. Mereka berhenti sejenak untuk menarik napas, tubuh mereka gemetar oleh kelelahan dan ketakutan. Rian masih tidak sadarkan diri, tetapi napasnya stabil, memberikan sedikit harapan bahwa ia akan pulih. Namun, meski mereka telah berada jauh dari puncak gunung, bayangan ketakutan masih menghantui mereka. Mereka tidak tahu apakah makhluk-makhluk itu masih hidup atau sudah mati, tetapi mereka merasa bahwa hutan ini tidak akan pernah benar-benar aman. Dengan langkah berat, mereka meninggalkan tempat itu, berjanji dalam hati untuk tidak pernah kembali. Sesampainya di desa terdekat, mereka disambut dengan tatapan penuh keheranan dan kekhawatiran dari penduduk. Tubuh mereka penuh dengan luka dan kotoran, pakaian mereka robek, dan wajah mereka pucat. Tanpa banyak bicara, mereka segera mencari tempat untuk beristirahat, mencoba melupakan mimpi buruk yang baru saja mereka alami. Namun, malam itu, Andi tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, ia teringat akan pertarungan mengerikan yang mereka saksikan, suara dentuman, dan mata merah yang menatap mereka dari kegelapan. Ia tahu bahwa apapun yang mereka alami di gunung itu bukan sekadar halusinasi atau mimpi buruk. Itu nyata. Dan makhluk-makhluk itu mungkin masih ada di luar sana, menunggu kesempatan berikutnya untuk menunjukkan diri. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk pulang ke kota tanpa menceritakan detail yang mereka alami kepada siapapun. Namun, saat mereka bersiap-siap untuk pergi, seorang penjaga tua di desa mendekati mereka dan tanpa berkata apa-apa, menyerahkan sebuah kain lusuh dengan simbol-simbol aneh yang tergambar di atasnya. Andi menerima kain itu tanpa banyak bicara, meski hatinya dipenuhi dengan pertanyaan. Saat mereka meninggalkan desa dan memulai perjalanan pulang, Andi tidak bisa berhenti memikirkan kain itu. Ia merasa bahwa simbol-simbol tersebut memiliki makna yang dalam, mungkin sebuah peringatan atau pelindung dari kekuatan gelap yang mereka hadapi. Namun, ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal itu, setidaknya untuk saat ini. Meski mereka berhasil keluar dari hutan itu hidup-hidup, pengalaman tersebut meninggalkan bekas yang dalam di hati mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang berbicara tentang apa yang terjadi di gunung itu setelah mereka kembali. Kehidupan mereka kembali normal, tetapi ketakutan yang tersisa dari malam mengerikan itu selalu membayangi, seolah-olah sesuatu yang gelap dan jahat selalu mengintai dari balik bayangan. Beberapa bulan kemudian, Andi mendapati dirinya kembali memegang kain yang diberikan oleh penjaga tua itu. Simbol-simbol aneh di atasnya masih belum bisa dipahami, tetapi Andi merasa bahwa kain itu adalah kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ia mulai mencari informasi,
bertanya kepada orang-orang tua dan membaca buku-buku lama tentang legenda dan cerita rakyat. Namun, jawabannya selalu samar, penuh dengan mitos dan kepercayaan yang sulit dibuktikan. Malam demi malam, Andi kembali teringat akan kejadian di gunung itu. Ia merasakan dorongan yang kuat untuk kembali, meskipun ketakutan masih menghantuinya. Ia merasa bahwa sesuatu belum selesai, bahwa ada yang tertinggal di sana, sesuatu yang penting dan harus ditemukan. Tapi, dalam hatinya, Andi tahu bahwa kembali ke gunung itu berarti menghadapi kembali kegelapan yang hampir merenggut nyawanya. Setiap langkah yang ia ambil membawa Andi semakin dekat dengan keputusan yang sulit. Ia tahu bahwa jika ia kembali ke gunung itu, ia mungkin tidak akan pernah kembali dengan selamat. Namun, dorongan untuk memahami dan mengakhiri apa yang telah dimulai semakin kuat, mengalahkan ketakutannya. Pada suatu malam, saat Andi duduk sendirian di kamarnya, menatap kain tua itu, ia akhirnya membuat keputusan. Ia harus kembali, meskipun ia tidak tahu apa yang akan ia temui di sana. Namun, ia tidak akan kembali sendiri. Ia membutuhkan keberanian yang lebih besar dari sekadar tekadnya sendiri. Dengan hati-hati, ia mulai merencanakan perjalanan kembali ke gunung itu, perjalanan yang mungkin akan menjadi yang terakhir baginya.